Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kondisi pandemi COVID-19 di negeri ini dengan berbagai macam dinamika di dalamnya. Oke, langsung saja. Dapat diartikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 di negeri ini selalu ada sikap-sikap non-ilmiah yang beredar di masyarakat luas sebagai konstruksi berpikir untuk memahami pandemi tersebut. Sebagai konstruksi non-ilmiah, sikap-sikap tersebut tentu saja tidak berkorelasi langsung terhadap eksistensi pandemi tersebut. Dalam pengertian mencegah dan menghentikan penyebarannya, konstruksi non-ilmiah tersebut justru semakin memperburuk persebaran pandemi. Sebagai warga yang taat, masyarakat perlu memperbanyak mendengarkan perintah-perintah larangan untuk mencegah penularan COVID-19. Sehingga dalam berbagai macam permasalahan dinamika, COVID-19 di negeri ini sangatlah disayangkan karena kasusnya di negeri ini tidak semakin membaik, namun semakin memburuk. Karena itulah permasalahan yang terjadi di negeri ini. Masyarakat tidak mampu mendengarkan dan tidak mematuhi larangan-larangan yang sudah diterapkan oleh pemerintah sendiri. Dan juga pemerintah seharusnya melarang warga negara asing datang ke Indonesia supaya tidak menyebabkan penularan virus corona. Juga bisa menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah dengan adanya larangan dilarang mudik, dan sedangkan warga negara asing sendiri diperbolehkan keluar masuk di Indonesia oleh pemerintah. Masalah ini menyebabkan permasalahan dinamika terkait penularan virus corona. Juga di era sekarang, masyarakat dilarang keluar rumah. Seperti halnya sekolah-sekolah disuruh untuk daring atau online. Sedangkan wisata tetap boleh buka meskipun harus memakai aturan seperti protokol kesehatan. Dan ini menimbulkan rasa yang sangat tidak masuk akal bagi masyarakat. Dan masyarakat sendiri sangat menyayangkan bahwa anak-anaknya harus sekolah secara daring, sedangkan mal, wisata masih tetap diperbolehkan buka. Seperti halnya mereka yang masih sekolah, baik itu yang sudah kuliah, oleh orang tua pun mengartikan bahwa anak-anaknya cenderung main HP dan tidak fokus pada pelajarannya. Kita sebagai masyarakat yang dewasa, kita juga tidak boleh menyalahkan pemerintah, karena kita sendiri juga harus sadar bahwa kita ini juga masih tidak mematuhi peraturan yang benar. Juga pemerintah harus sadar diri, harus bertindak ke jalan yang benar dan jangan mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu yang harus dipikirkan dan disadari bersama sekarang ini adalah resiko tingkat mortalitas akibat hadirnya faktor-faktor penghambat penanganan wabah ini. Salah satu faktor yang dapat memperlambat bahkan memperburuk penanganan persebaran COVID-19 adalah anakronisme, perspektif yang beredar luas di masyarakat. Yang dimaksud anakronisme perspektif di sini adalah cara pandang yang kurang tepat dalam menyikapi dan merespon persebaran virus ini. Dalam banyak kasus, anakronisme ini membuncah menjadi semacam kengototan untuk tidak mengatakan kekonyolan sosial yang pada gilirannya turut menghambat penanganan COVID-19 ini. Dan bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar pandemi di negeri ini cepat berlalu. Masyarakat harus mampu mendorong pemerintah untuk saling gotong royong, membangun potensi yang kedepannya menghasilkan berbagai bentuk aksi nyata yang benar-benar hasilnya baik dan tidak buruk.
Begitu juga sebaliknya, pemerintah saling mendorong agar masyarakat untuk berpartisipasi agar wabah virus ini cepat berlalu dengan mematuhi protokol kesehatan dan larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan pada intinya, kita sebagai warga Indonesia harus berpikir lebih dewasa lagi agar wabah virus ini cepat hilang di negeri ini. Sekian dalam video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.